Pemirsa, penanganan darurat air bersih dan sanitasi terus berlangsung di wilayah terdampak bencana Sumatera Barat. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Sumatera Barat menyalurkan sarana air bersih dan sanitasi ke 5 daerah terdampak. Hingga kini 68 titik layanan menerima bantuan meliputi 15 mobil tangki, 79 hidran umum, 14 toilet portable, hingga pasokan air bersih sekitar 2.264 meter kubik. Kota Padang menjadi prioritas dengan penempatan 49 unit hidran umum dan 6 unit toilet portable di lokasi terdampak. Distribusian terus dikebut agar kebutuhan air bersih dan sanitasi warga terdampak segera terpenuhi secara merata. Alhamdulillah ada bantuan secepatnya kan air bersihnya, maka kami bersyukur karena air bersihnya udah datang kan. Alhamdulillah kami berterima kasih sekali gitu supaya berapa namanya tuh ya begitulah, pokoknya terima kasih lah tempat air yang bersih gitu yang sudah diberikan kan kepada kami bantuannya. Presiden Prabowo Subianto berkali-kali meminta maaf kepada masyarakat korban banjir bandang dan juga longsor Sumatera dikarenakan sejumlah kebutuhan yang belum terpenuhi. Prabowo pun meminta para pengungsi bersabar dan menyebut dirinya tak memiliki tongkat Nabi Musa. Jumat lalu Presiden Prabowo Subianto meninjau korban banjir di Aceh, Tamiang, Aceh. Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta maaf karena aliran listrik belum sepenuhnya pulih imbas banjir bandang. Saya minta maaf kalau masih ada yang belum. Kita sedang bekerja keras. Mungkin listrik yang belum ya. Sudah mulai? Oh, oke. Iya. Ya, kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit ya. Keadaannya sulit, jadi kita atasi bersama. Selain ke Aceh Tamiang, Presiden Prabowo juga meninjau korban banjir bandang Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Selain menjanjikan akan mengganti semua rumah warga terdampak banjir bandang, Prabowo juga meminta maaf dan menyinggung tongkat Nabi Musa. Kita sudah siapkan juga rencana untuk mengganti semua rumah yang banjir. Tapi tentunya kita butuh kesabaran dari bapak-bapak ibu-ibu sekalian, karena tidak bisa kita seketika selesaikan semua itu ya. Saya minta maaf, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat Nabi Musa, tidak punya. Usai meninjau korban banjir di Aceh, Presiden melanjutkan kunjungannya ke Langkat, Sumatera Utara. Prabowo ingin memastikan proses kebutuhan para pengungsi dan distribusi makanan berjalan lancar. Dalam keterangan persnya, Presiden pun menyinggung masalah listrik yang tidak sesuai harapan. Lagi-lagi Prabowo menyebut bahwa dirinya tak punya tongkat Nabi Musa. Masalah listrik ya ada tidak secepat yang kita harapkan karena kondisi fisik dan kondisi-kondisi alam yang masih kita harus atasi ya. Menara-menara itu sangat berat, kemudian ada kendala-kendala, sebagian masih banjir sehingga kabel-kabel tidak bisa tembus, tapi insya Allah kita harapkan ya mungkin 1 minggu mudah-mudahan ya, tapi jangan kita terlalu berharap semua bisa sekejap ya. Saya sudah katakan berkali-kali, saya tidak punya tongkat Nabi Musa. Kedatangan kepala negara di Aceh dan Sumatera ini merupakan kunjungan kedua. Sebelumnya pada 1 Desember lalu, Presiden juga telah meninjau lokasi bencana di 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemirsa, viral tenda BNPB di posko pengungsian di Aceh Tamiang baru dibangun jelang kedatangan Presiden Prabowo Subianto. BNPB membantah dan menyebut narasi terkait hal tersebut tidak benar. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke posko pengungsian Jembatan Aceh Tamiang pada Jumat kemarin menyisakan sejumlah cerita.
Para pengungsi korban banjir bandang menyebut tenda-tenda bertuliskan BNPB ini baru dipasang sehari jelang kedatangan Presiden Prabowo. Tidak hanya tenda yang dibangun dadakan, dapur umum juga baru saja didirikan 2 hari sebelum Presiden datang. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pengungsi yang telah tinggal di tenda darurat yang ia dirikan secara pribadi. Mulai terpasangnya, Bu? Kemarin waktu pas mau datang Prabowo. Tepatnya hari apa kemarin? Mana hari Kamis. Hari Kamis ya? Mau pasang semua tenda gini kan, supaya rapi. Sebelumnya belum ada sama sekali ya, Bu? Tenda masing-masing. Jadi lah ini dapur, masak kan, untuk tidur. Dapur umum itu mulai kapan, Bu, aktifnya? Ya, mau datang Prabowo itu hari Kamis, Rabu nggak ada. Sebelumnya belum ada dapur umum. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan klarifikasi. BNPB menyebut narasi terkait pembangunan tenda yang dilakukan berkaitan dengan agenda kegiatan Presiden di Aceh Tamiang adalah tidak benar. BNPB menyebut pendirian tenda membutuhkan waktu untuk menyiapkan lokasi dan pemasangannya. Tim BNPB di lapangan terus mengupayakan pembangunan tenda untuk menjangkau seluruh warga yang mengungsi. Tim Liputan Ainus melaporkan. Menteri Koordinator Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melepas bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di 3 provinsi. Bantuan yang berasal dari Akabri tahun 2000 atau Pamor Persada ini diberangkatkan dari lapangan tembak Brigade 1 Pasukan Gerak Cepat Jakarta pada Minggu siang. Pelepasan bantuan korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara ini dilakukan AHY bersama alumni Akabri dari Matra Darat, Laut, dan Udara serta alumni kepolisian. Selain menjadi wujud nyata kepedulian terhadap korban bencana, penyaluran bantuan ini juga merupakan bentuk rasa syukur para alumni Akabri tahun 2000 selama 25 tahun yang telah dilalui dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan pengorbanan untuk bangsa dan negara. Bantuan yang diberangkatkan menggunakan 10 unit truk ini, 4 diantaranya akan disalurkan ke wilayah Aceh, 3 truk ke wilayah Sumatera Utara, dan 3 truk lagi ke wilayah Sumatera Barat. Diharapkan bantuan ini dapat meringankan beban, membawa manfaat, serta mempererat ikatan persaudaraan kebangsaan. Kami hari ini ingin mendedikasikan 25 tahun pengabdian sekaligus karya dan peran yang dijalankan secara profesional oleh para sahabat yang saat ini terus menjadi bagian dalam sektor pertahanan dan keamanan negara. Dan hari ini sekali lagi kami dedikasikan untuk membantu saudara-saudara kita, masyarakat yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang kita tahu semua bahwa sangat membutuhkan kepedulian dan uluran tangan kita. Relawan sekaligus pecinta alam Agam Rinjani turut andil dalam memberikan bantuan kepada korban bencana di Sumatera. Agam Rinjani bersama anggota TNI Polri, Wanadri, dan pemadam kebakaran Aceh Tamiang bahu-membahu membersihkan lokasi terdampak bencana. Agam Rinjani, pencinta alam yang dikenal juga sebagai pemandu Gunung Rinjani, turut serta memberikan bantuan tenaga dan logistik kepada korban bencana di Aceh Tamiang. Bantuan berupa alat sanitasi, perahu, pelampung, dan juga makanan siap saji untuk diberikan kepada warga korban bencana. Bersama tim pemadam kebakaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh, dan personil TNI Polri serta tim Wanadri, Agam ikut serta membersihkan rumah sakit terdampak bencana banjir bandang. Guys, hari ini kita di kantor Dinas Kesehatan Tamiang. Lagi dibersihkan sama kawan-kawan dari Wanadri, TNI, dan ada beberapa pegawai dari Dinas